jejak langkah yang tersesat, Maya selalu percaya bahwa cinta sejati akan datang padanya. Ia membayangkan sebuah kisah romantis yang lurus, dipenuhi kebahagiaan dan pengertian. Namun, ketika ia bertemu Reno, seorang pria yang menarik, penuh gairah, tetapi juga impulsif dan sedikit liar, Maya menemukan dirinya tertarik pada sesuatu yang sama sekali berbeda dari bayangannya. Reno adalah tantangan, sebuah petualangan, dan Maya dengan hati yang penuh idealisme, merasa bisa menyelamatkan dan mengubahnya. Hubungan mereka dimulai dengan gairah yang membara. Reno memberinya sensasi yang tak pernah ia rasakan, kebebasan yang mengasihkan. Maya merasa hidup. Namun, segera jejak-jejak masalah mulai terlihat. Reno seringkali membatalkan janji di menit-menit terakhir, menghilang tanpa kabar selama berjam-jam, dan memiliki kecenderungan untuk bergaul dengan orang-orang yang seringkali membawa masalah. Teman-teman Maya menyuarakan kekhawatiran. Orang tuanya memohon padanya untuk lebih berhati-hati. Dia bukan untukmu, Maya, bisik ibunya suatu kali, matanya memancarkan kekhawatiran yang mendalam, tapi Maya menolak mendengarkan. Ia dibutakan oleh cinta, atau mungkin lebih tepatnya, oleh gagasan bahwa ia bisa mengubah Reno. Ia percaya, cinta yang ia berikan akan cukup untuk menuntun Reno ke jalan yang benar. Ia berpikir, ia bisa menjadi pahlawan dalam kisah cinta mereka. Setiap kali Reno melakukan kesalahan, Maya akan memaafkan, berjanji untuk lebih bersabar dan berusaha lebih keras. Ia mengira ini adalah bagian dari perjalanan cinta yang penuh tantangan. Maka dimulailah jejak langkah yang tersesat. Mereka berkali-kali putus nyambung. Setiap kali putus, Reno akan kembali dengan permintaan maaf yang tulus, janji-janji manis. Dan Maya, dengan hati yang rapuh dan penuh harapan, selalu menerimanya kembali. Setiap kali itu pula, Maya akan mengorbankan sesuatu, pekerjaan, kuliah, atau bahkan hubungannya dengan keluarga dan teman-teman yang sudah lelah melihatnya terus-menerus disakiti. Ia terperangkap dalam lingkaran toksik, tak mampu melepaskan diri. Reno mulai meminjam uang dari Maya. Dengan alasan proyek bisnis yang tak pernah jelas hasilnya. Maya, yang dulunya hemat dan punya tabungan, perlahan-lahan kehabisan segalanya.
Ia meminjam dari teman, dari keluarga, hanya untuk memenuhi permintaan Reno. Ia menjadi cemas, stres, dan seringkali menyendiri. Energi yang dulu ia miliki kini terkuras habis, digantikan oleh ketakutan dan kehampaan. Suatu malam, Reno datang menemuinya dengan wajah panik. Ia mengaku terlibat dalam kasus hukum yang serius. Sebuah penipuan besar yang ia lakukan bersama teman-temannya. Ia memohon bantuan Maya, memintanya untuk bersaksi palsu demi meringankan hukumannya. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku, Maya, katanya dengan mata memohon. Aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Maya terpaku. Ia tahu jika ia menuruti, ia akan terlibat lebih jauh dalam kekacauan Reno. Ia akan menghancurkan masa depannya sendiri. Tapi, ia juga tak sanggup melihat Reno menderita. Cinta dan ketakutan bercampur aduk dalam dirinya. Dengan tangan gemetar dan hati yang menjerit, Maya akhirnya setuju. Ia bersaksi palsu di persidangan, merangkai kebohongan yang rapi untuk melindungi Reno. Ia mengkhianati nilai-nilai yang selama ini ia pegang teguh, mengkhianati kepercayaan keluarganya, dan mengkhianati dirinya sendiri. Ia memilih untuk tetap di jalan yang salah, demi seseorang yang sudah jelas-jelas menyesatkannya. Reno berhasil lolos dari hukuman berat, sebagian besar berkat kesaksian palsu Maya. Namun, kemenangan itu terasa hampa. Keluarga Maya kecewa berat. Teman-temannya menjauh. Ia kehilangan pekerjaan karena reputasinya rusak. Ia merasa sangat bersalah, tetapi tak bisa kembali. Beberapa bulan kemudian, Reno menghilang. Tanpa jejak, tanpa kabar, membawa serta semua uang sisa yang Maya miliki dan meninggalkan Maya dengan tumpukan utang dan catatan kriminal atas namanya. Ia pergi, kembali ke kehidupan lamanya, seolah Maya tak pernah ada. Perjalanan cinta yang berakhir pada kehancuran dan penyesalan, ini adalah neraka bagi Maya. Ia bukan hanya kehilangan kekasih, tapi juga kehilangan segalanya. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri demi seseorang yang tidak pantas. Setiap hari adalah perjuangan untuk menghadapi kenyataan. Ia harus membayar utang-utang yang bukan miliknya. Ia harus menanggung beban moral dari kebohongan yang ia ucapkan. Rasa penyesalan itu begitu besar, menggerogoti jiwanya setiap saat. Penyesalan karena dibutakan oleh cinta.
penyesalan karena memilih jalan yang salah, dan penyesalan karena mengabaikan setiap peringatan yang diberikan orang-orang terdekatnya. Maya telah mengikuti jejak langkah yang tersesat, dan kini ia harus hidup dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Dengan penyesalan abadi yang tak akan pernah bisa ia hapus. Ia adalah korban, bukan karena takdir, tapi karena keputusannya sendiri untuk mencintai terlalu buta. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.